من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله Mari sama-sama kita memperbarui niat kita kembali bahwa kita hadir di tempat ini adalah niat untuk menuntut ilmu. Tadi hadisnya telah dibacakan oleh panitia. Di pemerintahan hanya ada kebijakan komennya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru sedikit yang menjawab salam. Kata Pak Wali yang hadir tadi 4.000 orang. Ini pantun buat ibu-ibu. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Ibu-ibu yang tak semangat menjawab salam Ustaz, saya doakan suaminya kawin lagi. Mau kawin Pak? Mau? Jangan senang dulu. Tunggu balasan pantunnya dari ibu-ibu. Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar minum kopi. Jangan coba-coba suamiku kawin lagi, kalau tidak mencari mati. Langsung pucat Bu. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang paling kuat, di hidung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Harganya satu biji samping jalan orang jual 15.000. Kalau di mall sampai 30.000. Di sini gratis. Ambillah 8. Yang mana pengertiannya? Yang mana? Yang mana? Nah, oh Pak Haji tadi, ayo baca. Ini kan ada bergurau, bermunculan, enggak? Mau datang ke lapangan ada ceramah belum? Iya belakang, tampar sekolah. Ibu jalan. Mudah-mudahan datang juniornya. Dari Suparlah udah dilihat, jaga yang kegiatan junior. Ayo baca belakang. Bubuhan ulun sebaratan yang ulun muliakan. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari yang sangat cerah ini menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengampuni segala kesalahan kita zahir dan batin, kecil ataupun besar. Amin. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini, segala hajat dan keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang belum punya mobil, amin. Minimal mobil jenazah, amin. Amin juga. Pak Haji, mana baju liornya? Tuh, mana belajar? Kayaknya tak hitung duit untuk baju lior belakang. Tahu mau loh. Kamu belakang rajul belakang. Keras juga dibuka ya. Sengaja kayaknya. Ya, keras ya. Terpaksa ganti ke dunia pada datang. Bubuhan ulun sebaratan yang ulun mulia. Ulun berceramah santai, ulun panas lagi. Komandan, mana komandan tadi? Masih duduk dia, jauh. Biasa kan? Ini orangnya bunga sekali. Coba bapak ibu pandang laksana kemari. Ibarat pemain bola mirip Lionel Messi. Jujur belakang. Ibarat pembalap mirip Valentino Rossi. Jauh. Orangnya bunga seperti Ahmad Dhani. Orangnya berwibawa mirip Pak Jokowi. Salah. Kalau dilihat keseluruhan orangnya lain lagi, mirip bintang sinetron tukang bubur naik haji. Kira malu. Ini badinya buat Pak Kadis. Ini badinya buat Rubuhan Acil pulang. Sebagai istri harus pandai beraksi. Munpian bagi jua baham pipi. Bacalah mata engkau sampai kadahi. Bacalah mata engkau sampai kadahi. Bacalah mata jua dihirangi. Apabila kada hirang karekakan murid panci. Buatan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk kita ngaji. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di akhir-akhir zaman ini banyak sekali orang hanya bisa memberikan contoh. Tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberikan contoh gampang. Betul? Menjadi contoh susah. Maka contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita beragama, berbangsa, bernegara ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khilab bin Murrah bin Kahab bin Luy bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadri bin Khanana bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Adda bin Muqawwad bin Nahur bin Yaqrub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Sharruf bin Ra'u bin Falid bin Aibar bin Saleh bin Arfashad
bin Syam bin Nuh bin Lama bin Mutawassalih bin Ahnu bin Yarid bin Makhlai bin Khainan bin Yahnis bin Syahli bin Adam alaihissalam. Dia manusia basar nakal basar. Dia manusia yang king of the king, best of the best. Artinya apa guru? Walau berjalan. Oh, kapian walau berjalan. Contoh, ini belum panas, kayak santai. Apalagi datang ke New York, tambah panas loh. Sampai sekarang belum datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, kita manusia, Nabi juga manusia, betul? Kita tidur, Nabi juga tidur. Bahasa Melayu. Mana bedanya? Ini bedanya. Nabi tidur, mata dan telinga sahaja, tapi hati Nabi selalu mengabadi berzikir kepada Allah. Qalbuhu la ya'khulu wa la yanamu walakin nahmat ala dawami muraqib. Mata Nabi tidur, telinga Nabi tidur, tapi hati Nabi selalu berzikir kepada Allah. Kalau kita tidur, asal kena bantal morok, hati tambah parah lagi. Itu morok. Sudah morok beliuran pulang beli. Macam-macam pulau tumbuh di sana, termasuk pulau pilihan. Laki-laki yang tidur morok kasihan bini mah. Ujar bininya nyenggung lakinya, tidur morok, baju dicuci lalu dijemur. Dijemurnya dekat tembok. Tadi malam mama nggak bisa tidur karena papa tidurnya morok. Apa yang mau menjawab? Bujur aja. Rupanya lagi jadi pantun juga dibalas pakai pantun. Buah delima, buah salak, bijinya dibuang dekat rokok. Walaupun mama kadang-kadang galak, tapi papa tetap sayang kok. Romantis. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di sana kata sahabat Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, kita istirahat di sini. Tapi izinkan saya turun ya Rasul untuk membersihkan buah tersebut. Mana tahu di sana ada binatang berbisa. Turun sahabat membersihkan. Ternyata benar, tangan sahabat Abu Bakar Siddiq digigit kelajangking. Bengkak, sakitnya luar biasa. Kelajangking Arab banyak gigit. Dan kejadiannya memang benar. Gua bersih, sahabat naik. Ya Rasulullah, gua sudah bersih. Turun Nabi berdua dan sahabat. Lama kelamaan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat muka sahabat pucat. Kata baginda Rasul, "Mabaluka ya Abu Bakar?" Abu Bakar, kenapa mukamu pucat? Bahasa kita tuh, oi Abu Bakar, kenapa kalian itu pucat? Umay guru, Nabi masih Banjar kah? Ada contoh aja. Tapi bujuran ya, abang cerita orang Banjar ini mahar-harap ya, pintar-pintar. Ada kisah orang Jawa, orang Banjar, orang Jawa itu hebat-hebat. Banyak yang menjadi anggota dewan, banyak yang menjadi menteri, banyak yang menjadi presiden. Dari presiden pertama sampai Jokowi orang Jawa, orang Banjar belum lagi kita. Orang Banjar ini harap. Banyak yang menjadi ulama, banyak juga yang menjadi pengusaha, tapi belum lagi. Tuh Nabi Muhammad di Madinah itu orang Banjar, kalau orang Jawa.
orang Banjar, orang Melayu, orang Sunda, satu kampung tulang ke Mekah. Sampai di Mekah lampu mati, bukan mati. Di Mekah itu rata-rata hotel bintang 4. Kalau hotel bintang 4 itu Bapak Ibu kuncinya macam ATM tuh, nah. Masukkan terus hidup merata. Karena orang kampung kada tahu, dikiranya lampu mati. Singkat cerita, kayak apa kita hanya minta tolong. Bahasa Arab kada bisa, pakai bahasa kampung masing-masing. Giliran orang Sunda pertama, orang Sunda minta tolong ke Arab, punten Arab, lampu abdi mah di bumi koi. Orang Arab malah dipaham Pak, dibilang punten. Lewat orang Arab yang nggak mau hidupkan. Orang Melayu lagi minta tolong, Pak Ci, boleh tolong saya? Lampu kami di kamar tak hiduplah di hotel. Orang Arab tak paham, dia panggil Pak Ci. Lewat orang Arab, giliran orang Banjar. Orang Banjar ini luar biasa Pak, kalau orang Turki, apalagi malah biu. Sorban apa lapis dipakai. Kumis yang tebal tarik ke atas. Baju jubah 2 lapis dipakai. Cincin kelima-limanya dipakai. Lewat orang Arab, di orang Banjar, ya Arab, tan. Langsung angkat Arab datang. Itu lampu di kamar bunda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung paham Arab Pak. Walaupun bahasa Arabnya salah, yang penting ada jiun yang Arab paham. Coba kita perhatikan, Mekah kita insya Allah ditampar Arab yang saking harapnya orang Banjar. Coba kita perhatikan, makannya nasi samping dimakan. Sayurnya jari, pucuk paku. Coba kadang-kadang ikannya ikan parang, saking saktinya parang dimakan. Itu orang Banjar. Lebih dahsyat lagi, kulor dimakan. Tahu apa yang kulor lah? Aduh, orang Banjar memang luar biasa saktinya. Ada sejenis sayur disebut dengan sukun. Kalau orang Banjar namanya kulur. Sampai di mana tuh? Gara-gara dia udah lupa kan? Mama. Ikan bahasa Thailandnya apa? Kakap. Janda bahasa Thailandnya apa? Tangkap. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali kita ke awal. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa mukamu pucat? Apakah engkau takut hijrah bersama saya dibunuh oleh orang Yahudi? Tidak. Maaf. Ini gara-gara telurnya lah ada pupus lagi. Jangan diperhatikan yang Allahumma shalli ala Muhammad. Tiga di belakang ya. Amunang ini lubang-lubang perawan harus masuk. Amunang ini lubangnya hendak ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Satu. 3 jam itu biasa kita baru ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk kita ngaji. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa mukamu pucat? Apakah engkau hijrah bersama yang takut dibunuh oleh kaum kafir Quraisy? Kada ya Rasul. Apakah engkau sedih meninggalkan anak istrimu? Tidak ya Rasul. Kunaon? Tahu kunaon? Kada kenapa? Bahasa Sunda. Tak tahu ya Rasul. Gak kenapa-kenapa.
Ini pandangan dicucul kena jangkir, ini tangan digigit kena jangkir. Kata Nabi, kan dia orang obatan, sini saya obatin. Diambil Nabi, dipegang Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ludahin, sembuh pada saat itu juga. Ludah Nabi obat, ludah kita tes sendiri. Pak RT sakit gigi, datang ke rumah Pak Kades. Kata Pak RT, aduh Pak Kades, udah 1 minggu lah udah dengan sebabnya dan kenapa Pak RT? Sakit gigi. Oh sakit gigi. Boleh kamu udah obati? Udah terus sebagian aku artinya udah. Boleh. Obatin aja Pak Kades sudah apa-apa. Nah, buka pelan-pelan kata Pak Kades. Dibuka pelan-pelan, sakit buka. Ujar Pak Kades, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah belum yakin tambah bangkak campur kulit ya. Apalagi yang udah jarang busuk gigi pingsan tuh Pak Muda. Beliau mengatakan dalam kitab karangannya Hujatullah 'alal 'alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin. Apa kata beliau mengatakan? Innama zahral khair li ahlihi bi barakati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul khair humul malaika wal anbiya wal awliya wa ammatal mu'minin. Semua kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, kepada para malaikat, kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang saleh, termasuk kepada kita semua, itu semata-mata karena kemuliaan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Subhanallah. Beliau tidak ada kotoran. Kenapa? Karena beliau memang orang suci. Kedua, beliau sudah disunat alias sudah dikhitan. Ketiga, tali pembuninya sudah hilang. Ini kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Maka pantaslah seorang ulama besar, Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibari, beliau mengatakan tentang kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa kata beliau mengatakan? In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi itu apabila disakiti beliau tidak membalas. Rasulullah pernah diracun oleh perempuan Yahudi laknatullah yang bernama Zainab binti Haris. Rasulullah juga pernah diludahi seorang Yahudi yang bernama Uqabah. Rasulullah juga pernah disantet. Rasulullah juga pernah dilempari dengan batu sampai patah gigi baginda Rasul. Tapi beliau tidak membalas. In khawsi ma yasmut wa la yujawib. Apabila beliau disakiti, beliau diam saja. Maka dengan sifat Nabi yang pengasih, dengan sifat Nabi yang penyayang, arba'uhu ila asyrafil marajid. Allah angkat derajat baginda Rasul yang mana derajat ini belum pernah Allah berikan kepada para nabi dahulu. Fi rahmatin la tanbaghi qablahu wa la ba'dahu jarratin fi mawqifin minal malaika yafukuna ala sajril mawaqif, lebih tinggi daripada derajatnya para malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa idza takallama faka'annama yajluna min kalamihi al-samar. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tuan-tuan, maka orang yang mendengarkan bicaranya Rasulullah seakan-akan sedang memetik buah yang manis. Kenapa? Karena tutur kata baginda Rasul begitu indah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang syurga, banyak para sahabat yang mabuk yang ingin cepat-cepat masuk syurga. Dan ketika baginda Rasul berbicara tentang neraka, banyak sahabat yang pingsan bahkan menangis mengeluarkan air mata darah.
Kenapa? Karena dakwahnya baginda Rasul begitu. Wa idza marra bi tariqin urifa min jabhi annahu qad marra bih. Apabila baginda Rasul lewat satu lorong, orang pasti tahu ini pasti Rasulullah yang lewat. Kenapa? Karena bau harumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqatuhu fi ayyamin wa anta ghayyaba. Apabila baginda Rasulullah duduk suatu majelis, maka majelis itu akan harum sampai berminggu-minggu baru hilang. Kenapa? Karena tubuhnya baginda Rasulullah begitu harum. Wa idza masya baina ashabi ka'annahu taharu baina al-jurri wal zurri. Apabila baginda Rasul itu berjalan dengan para sahabat, laksana cahaya bintang dengan cahaya bulan 14 purnama. Bintang cahayanya para sahabat, bulan cahayanya baginda Rasul, tenggelam cahaya sahabat dibandingkan cahaya Rasul. Masya Allah. Wa idza aqbala al-laila faka'an nasar min nurihi fi awal zuhur. Apabila orang berjumpa dengan baginda Rasul di waktu malam, seakan-akan dia berjumpa di waktu zuhur, di waktu siang. Kenapa? Pancaran cahaya baginda Rasulullah yang begitu terang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min arhil wal mursala. Nabi itu paling cepat menolong orang yang kesusahan, lebih cepat daripada tiupan angin kencang. Wa kana bil yatimi wal albar. Nabi itu paling cinta kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Timbul pertanyaan, guru, kenapa baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa tidak tanggal 13, 14, 15 ke atas atau 11 ke bawah? Betul? Betul Pak? Kalau kita mau mengkaji dengan guru-guru kita yang alim, yang keilmuannya bersama, pasti ada sir, ada rahasia dari Allah di balik rahasia kelahiran baginda Rasul pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yuk kita kaji. Saya mau nanya kepada Ustaz Acil, minum dulu. Cil, Cil, Ojel, guring enggak? Cil, ulun hendak bertakun wan pian. Rukun Islam ada berapa, Cil? Berapa? 15? Banyak 5? 5. Rukun iman ada berapa, Pak? 5 tambah 6 jumlahnya. Lalu rukun ihsan ada berapa? Berapa? Berapa, Bro? 1. 11 tambah 1 jumlahnya 12. Ini rahasia. Inilah rahasia baginda Rasul. Kenapa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal? Karena beliau ingin menyempurnakan iman, ingin menyempurnakan ihsan, ingin menyempurnakan Islam. Terbukti dalam sejarah 23 tahun baginda Rasulullah mensyiarkan agama Islam selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum bi nikmati wa raditu lakum islaman dinan. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan nikmatku. Aku ridai Islam sebagai agama kita. Alhamdulillah, agama Islam di hadapan baginda Rasulullah SAW. Timbul kemarahan pembesar-pembesar Quraisy, kumpul di sana Pak, mengatur strategi bagaimana cara kita untuk menghancurkan Ka'bah. Kumpul di sana, mulai daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Tariq, termasuk Abu Busuk juga ada di sana. Bahkan sahabat dekatnya Abu Busuk juga ada siapa? Abu Janda.
ikut di sana. Berangkat mereka mengajukan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala Habil fi. Ya Muhammad, kata Allah, apakah engkau tidak melihat bagaimana aku bertindak terhadap pasukan bergajah demi membela Ka'bah? Bagaimana cara Allah bertindak? Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Siasat yang diatur oleh segala abu Allah jadikan sia-sia. Dengan cara apa Allah menggagalkan? Wa arsala alaihim tayran ababil, dengan cara mengutus burung ababil. Yang mana burung ababil ini, Bapak Ibu, tarmihim bijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu sehingga pasukan bergajah faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka berterbangan bagaikan daun yang dimakan ular. Ulun ada kisah orang kaya, orang miskin, berdampingan salatnya ia di musala. Kalau orang kaya takbirnya luar biasa, kalau orang miskin takbirnya sekedar saja. Salat saya salat bersalaman ia berdua, lalu datang marbut atau kaum musalla menyediakan ini buta wakafnya. Lalu si kaya senang banget ketawanya, 100.000 buat buta wakafnya. Sedangkan si miskin hanya nunduk kepala, tidak terasa menitis air mata. Jangankan menyumbang, baru saja makan apa-apa. Lalu si kaya terkejut melihat si miskin menyumbang 1,5 juta. Kata si kaya, apa ini resipnya? Kenapa pian bisa nyumbang 1,5 juta? Apakah pian melahirkan menjelma manusia? Kata si miskin, harta hanya titipan, jangan memiliki nanti diambil juga. Yang ulun sumbang tadi bukan duit ulun juga, tapi duit pian yang jatuh di ujung sana. Waktu mengambil 100.000 saja. Lalu si kaya langsung pegang kepala. Kata si kaya, kenapa pian bisa menyumbang 1,5 juta? Tolong pulihkan duit 1,5 juta. Karena 1,5 juta itu jatah istri belanja. Kata si miskin, ambil hikmahnya saja. Baik wakaf makan untuk masjid syuhada, insya Allah dibalas berlipat ganda. Mahal biar-biarannya terpenuhi. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak amal ibadah yang apabila kita lakukan Allah ridha kepada kita. Di antara amal ibadahnya as-sabru 'alal musibah. Orang itu sabar saat diuji. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala nafluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin." Allah pasti menguji hamba-hambanya yang beriman. Di antara ujian yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, khauf, rasa takut, batin gelisah, guring pada zaman ujian. Wa naqsin minal amwal, hidup serba kekurangan ujian. Wal anfus, mati juga ujian. Tapi apabila kita sabar, kita ikhlas, kita rela terhadap ujian yang Allah berikan, maka ujian itu merupakan satu kenikmatan untuk kita. Apa nikmatnya? Dosa-dosa kita Allah ampuni, Allah hapus,
kayaumi waladatul ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, tidak rela mengeluh dengan ujian yang Allah berikan, maka ujian itu merupakan bala dan musibah untuk kita. Apalagi Bapak Ibu di akhir zaman, penyakit mudah datang, hilangnya susah. Betul? Ujian pemadam kebakaran, Quran bukan sembarang Quran. Quran dibaca wajah lupi. Kami dengar ada kebakaran, bolehkah kami padamkan api? Tuan rumah jago pantun, ada musuh, panas hati kadang balas pakai pantun juga. Apa dengan apa? Ada kuali di atas tungku, sedang dimasak di api biru. Memang Tuanlah yang kami tunggu. Terima kasih sudah membantu. Tambah panas pemadam kebakaran, api dah kena. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si urung jati. Tak usah Tuhan hidupkan air, mari kita padamkan api. Tambah panas tuan rumah, balas pula pakai pantun, api dah kena. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si pohon tebu. Tak usah Tuhan hidupkan air, rumah saya dah jadi debu. Asyik pantun aja, habis dah pantun celaka teman. Tapi di Batam teman, di Batam itu tanah Melayu, semua pakai pantun. Kadang-kadang mau benci pun pakai pantun dulu. Apalagi kalau melamar anak gadis orang, ya Allah, pantunnya luar biasa. Saya sering ikut melamar anak gadis orang. Di antara pantunnya begini: sarung bukan sembarang sarung, sarung batik dari Semarang. Burung bukan sembarang burung, datang kasih dan buat salam. Oh, itu pula rupanya. Pak Wali ada burung kan? Ada. Pak Haji, ada burung Pak Haji. Bisa sarang. Tiap malam burung je kan? Dibalas sama tuan rumah. Ujian tuan rumah balas, wah kelapa bayar tembung untuk dimasak api unggun. Ini semua namanya burung. Siang dia tidur, malam dia bangun. Itu rupanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabar, Ibu, sabar. Bermacam-macam bentuk dan rupa sesuai dengan amal ibadahnya. Nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulan. Walaupun telanjang bulan dibangkitkan, karena sahabat kita hendak berpendek. Oh my, gedangnya Haji Abdul Tunah. Ada sahabat kita berpendek. Yang kita pikirkan pertolongan baginda Rasulullah SAW. Ada yang Allah bangkitkan daripada kubur, tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia, badan-badan manusia, tapi sayang mukanya muka harimau. Syarat yang ketiga, supaya kita bisa mencontoh kehidupan baginda Rasul, wa dzakarallaha katsiran, banyak berzikir. Pak, Bu, hati dalam kita ini ibarat mesin dalam gudang. Kalau mesin itu sering dibersihkan, sering diganti olinya, maka semua lampu akan hidup. Begitu juga hati kita ini sering berzikir kepada Allah, maka semua anggota tubuh kita ini akan mudah diajak beramal ibadah kepada Allah. Apalagi zikir yang kita baca itu bersanad dan sanadnya muttasil. Orang itu bersama-sama dengan apa yang dia cintai. Insya Allah hari ini warga masyarakat Barantaraya Masjid Syuhada insya Allah mendapatkan barokah orang-orang saleh, amin. Mendapatkan barokahnya Rasulullah, amin. Berkat kecintaan kita kepada baginda Rasul, berkat kecintaan kita kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi
pupuhan ulun seberataan yang ulun muliakan. Cukup sekian yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Ulun tutup dengan dua pantun. Pantun pertama, anak hayat turun 10, mati 1, tinggal 9. Saya susun jari 10, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Boleh maafkan saya? Ini pantun terakhir, pantun buat penitia dan akan baik-baik. Anak bujang pergi memancing udang, memancingnya pakai galah. Penitia belum dengarkan baik-baik ya. Kalau saya makan nanti itu siapkan udang galah. Dapat udang belum 2 kilo anak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.